Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi unsur teks berita dan meringkas, serta menyimpulkan dan menanggapi berita. Ya, oke. Menentukan unsur berita. Apa yang kalian pahami mengenai teks berita? Oke. Teks berita. Ada yang tahu? Berapa sering kalian membaca teks berita? Di mana biasanya kalian membaca teks berita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, berita itu bukan hal yang asing. Setiap orang membaca berita itu pasti dari surat kabar, seperti koran, atau menonton siaran berita. Ya, sehingga adanya berita tersebut, kita bisa mengakses informasi secara mudah, secara langsung dari berbagai belahan negara maupun dunia. Nah, berita itu disajikan melalui media cetak, radio, televisi, atau bahkan dari mulut ke mulut. Nah, akan tetapi kalian juga harus memahami berita yang dengan mudah beredar di kalangan masyarakat. Makin berkembangnya teknologi hal tersebut juga makin berpengaruh terhadap penyampaian dan penyebaran berita yang sering diwarnai dengan hoax. Oleh karena itu, ya, kita harus bisa memahami informasi yang disampaikan di dalam berita tersebut sebagai sebuah fakta. Nah, secara umum, berita adalah gambaran peristiwa atau kejadian yang dirangkai dalam suatu informasi. Ya, betul. Kita dapat menambah pengetahuan dengan cara membaca informasi dari berbagai sumber. Salah satunya adalah membaca berita. Ya. Nah, teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, yang bersifat faktual atau hangat dibicarakan khalayak. Nah, artinya berita ini merupakan teks yang isinya itu tadi, yang bersifat aktual. Nah, teks berita ini biasanya disiarkan melalui berbagai media yang saya sebutkan, melalui radio, televisi, media cetak, atau dari mulut ke mulut. Ya. Nah, jadi teks berita ini biasanya disiarkan, disebarkan melalui berbagai media. 6 unsur berita. Di dalam teks berita itu ada namanya unsur-unsur yang membangun berita tersebut itu secara utuh, sehingga bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Ya. Terdapat 6 unsur berita, yakni apa? 5W ditambah 1K. Nah, apa aja? Singkatnya biasanya namanya adik simba. Yang pertama adalah apa, ya, what atau apa. Nah, unsur what ini meliputi apa saja yang terkandung di dalam berita, ya, yang membahas mengenai peristiwa apa yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Di situ ada apakah yang diberitakan atau yang terjadi. Ya. Yang kedua adalah di mana. Word yang tadi ya. Lalu yang kedua adalah siapa. Siapa saja yang diberitakan dalam kejadian. Ya. Nah, unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita tersebut. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam berita harus disebutkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu ada when, kapan. Ya. When ini adalah
kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita ini menjadi mudah dimengerti, ya, diterima oleh masyarakat. Lalu ada war, di mana? Nah, war ini adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Ya, berita harus memuat lokasi kejadian sehingga berita itu menjadi rinci dan dipahami dengan mudah. Ya. Lalu ada why, mengapa. Nah, unsur why ini merupakan bagian yang menjelaskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, unsur ini meliputi alasan dan latar belakang masalah atau peristiwa yang diberitakan. Ya. Lalu ada how, bagaimana. Nah, unsur how ini memuat bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Biasanya dijelaskan secara kronologis. Bagaimana peristiwa dapat terjadi. Nah, teks berita ini biasanya berisi fakta. Akan tetapi, tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Jadi wartawan itu harus menyajikan fakta suatu peristiwa, ya, jadi tanpa ditambah opini, ya, jangan sampai ditambah opini atau pendapat. Jadi dalam suatu berita adalah fakta. Nah, tuh. Nah, apakah ciri-ciri naskah berita? Oke, mari kita simak. Oke, yang pertama adalah faktual. Ya. Nah, faktual artinya berita yang disampaikan harus benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, berita yang disampaikan ini tidak boleh bersifat membohongi atau memprovokasi masyarakat. Ya, faktual. Lalu aktual. Nah, informasi yang disampaikan dalam berita harus bersifat aktual. Nanti peristiwanya sedang hangat dibicarakan di dalam masyarakat. Berita yang sudah terlalu lama tidak akan menarik minat pembaca. Kalau ada seimbang. Nah, seimbang ini berita itu harus disajikan secara seimbang. Artinya tidak memihak salah satu pihak. Nah, jika dalam berita tersebut memihak salah satu pihak, maka akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta berpotensi, ya, menimbulkan perpecahan. Lalu ada peristiwa penting. Nah, berita itu harus berisi peristiwa penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berita yang penting itu memberikan informasi secara jelas dan tegas sehingga mudah dimengerti. Lalu ada lengkap. Berita yang baik harus mengandung unsur 5W ditambah 1H. Nah, unsur tersebut merupakan hal yang wajib ada supaya berita itu yang disajikan ke dalam masyarakat itu tidak ada kerancuan, tidak ada keraguan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap berita yang disajikan. Lalu ada menarik. Berita itu harus bersifat menarik sehingga tidak menimbulkan kesan monoton. Ya, berita yang baik mempunyai judul berita yang dapat menarik perhatian masyarakat. Hal ini sangat penting karena berita yang bersifat menginformasikan itu harus diterima masyarakat supaya tidak ketinggalan informasi yang sedang marak dibicarakan. Ya. Oke, yang kedua adalah meringkas dan menyimpulkan isi berita. Meringkas adalah sebuah penyajian singkat suatu peristiwa atau kejadian. Ya. Nah, meringkas berita. Meringkas berita adalah menyajikan sebuah berita ke dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Ya. Jadi untuk mendaftar hal-hal pokok diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang berita yang akan diringkas. Jadi kegiatan meringkas ini diperlukan untuk apa? Untuk mempermudah dalam memahami suatu berita dan mengantarkan kita kepada hal-hal yang dianggap penting saja sehingga dapat menghemat waktu.
Langkah-langkah yang pertama adalah mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Ya. Lalu mencatat unsur berita. Ya. 5W ditambah 1H. Lalu yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Ya. Lalu ada menyimpulkan berita. Nah, menyimpulkan berita ini artinya apa? Merangkum semua pokok-pokok isi berita ke dalam sebuah kesimpulan yang singkat namun tetap menyeluruh. Cara-caranya apa? Yang pertama adalah menyimak beritanya. Ya, jadi kalian harus menyimak beritanya dengan seksama. Ya. Lalu yang kedua, mencatat pokok berita pada saat mendengarkan berita. Ya. Jadi di dalam menyimak, kalian itu harus mendengar kalimat demi kalimat di dalam berita dengan penuh konsentrasi. Mencatat pokoknya. Nah, itu. Lalu ada membuat kesimpulan. Ya. Membuat kesimpulan berdasarkan pokok cerita yang telah dicatat. Ya. Lalu ada tanggapan terhadap isi berita. Nah, tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, atau ucapan, pendapat atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lain. Nah, tanggapan ini biasanya berupa persetujuan. Persetujuan itu apa? Persetujuan itu adalah tanggapan yang diberikan terhadap artikel, berita, informasi, atau berita informasi sesuai dengan hati dan pikiran. Lalu ada sanggahan atau penolakan. Artinya berisi ketidaksetujuan ya terhadap solusi, saran, pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi. Lalu ada saran. Nah, saran merupakan salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa, dan struktur informasi yang diterima. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di dalam sesi